Assalamualaikum, halo anak-anak, kembali lagi di kelas matematika. Baik anak-anak, masih ingat? Hari ini kita masih di bab 5, yaitu pengolahan data. Nah anak-anak, dalam kegiatan mengolah data itu, kita terdiri atas kegiatan mengurutkan data, kegiatan mencari min, menentukan modus, dan menentukan median. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai mengurutkan data dan cara menentukan min. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara menentukan modus. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mencari modus. Nah, anak-anak, dalam kegiatan mengolah data, kamu pasti sering mendengarnya. Ya, seperti pertanyaan, warna apa yang paling banyak dipilih? Atau apa ya yang paling banyak dipilih dari data itu? Atau juga ada pertanyaan, barang apa yang paling banyak terjual? Nah, data yang paling banyak terjual, paling banyak dipilih, itu merupakan salah satu contoh modus. Apa itu modus? Jadi, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Ya, jadi intinya modus itu data yang paling sering muncul ya anak-anak. Nah, yang pertama mari kita menentukan modus dari sebuah daftar. Nah, diketahui daftar buah kesukaan teman didata. Nah, menghasilkan daftar seperti berikut, yaitu ada yang suka pisang, jambu, melon, ada yang suka jambu lagi, ada yang suka pisang lagi, ada yang suka melon, ada yang suka apel, dan ada juga yang suka apel lagi. Nah, ditanyakan modus dari daftar buah kesukaan tersebut adalah, nah, kira-kira apa ya modusnya teman-teman? Jadi, harus kita ingat bahwa modus itu adalah apa? Ya, data yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling besar. Maka untuk menentukan modusnya kita harus mengetahui frekuensi dari masing-masing data. Nah, data yang pertama adalah pisang. Frekuensi dari pisang muncul berapa kali ya? 1, 2. Nah, berarti pisang frekuensinya 2. Kemudian dari buah jambu ya anak-anak. Jambu ada 1, 2. Nah, jambu juga ada 2 ya frekuensinya. Kemudian melon muncul 1, 2 kali juga. Kemudian apel muncul 2 kali juga. Nah, maka di antara data ini manakah yang paling sering muncul atau manakah yang frekuensinya ini paling besar? Ada atau tidak? Tidak ada ya, sama semua. Maka dari data tersebut tidak ditemukan modus atau tidak memiliki modus. Begini alasannya, karena setiap data memiliki frekuensi yang sama yaitu 2. Maka data tersebut tidak memiliki modus ya anak-anak. Selanjutnya kita masih menentukan modus dari suatu daftar. Nah, diketahui daftar seperti berikut. Hasil ulangan biologi di suatu kelas adalah sebagai berikut. Ada 8, ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 6, ada yang nilainya 7, dan seterusnya. Nah, ditanyakan, modus dari nilai ulangan biologi tersebut adalah berapa ya? Nah, mari kita jawab. Nah, untuk mengetahui modusnya, kita kan harus tahu ya, manakah data yang frekuensinya paling besar. Apakah 8 yang paling sering muncul atau 5 yang paling sering muncul? Nah, caranya dari daftar tersebut kita harus apa? Agar lebih mudah? Ya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengurutan data ya. Agar lebih mudah kita urutkan dari yang paling terkecil. Di sini yang paling terkecil yaitu
4 ya. Di sini 4 muncul 1, 2, 3. 3 kali, maka kita tuliskan dengan urutan 4,4,4 seperti itu ya. Kemudian di sini 5 muncul 1, 2. 2 kali kita tuliskan di sini. Kemudian ada 6 ya, kita urutkan dari yang paling kecil. 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk mencari modus kita harus mengetahui nih berapa kali ya masing-masing data muncul. Yang pertama angka 4. Angka 4 frekuensinya berapa? Iya, 4 muncul 3 kali. Kemudian 5 muncul 2 kali. Untuk 6 2 kali juga ya. 7 hanya sekali. Kemudian untuk 8 kita lihat muncul ada 4 kali. Nah, maka berapakah modusnya ya? Nilai ulangan biologinya. Ya, modus adalah data yang paling sering muncul atau frekuensinya paling besar, yaitu 4. Jadi, yang frekuensinya paling besar adalah nilai ulangan biologi nilai 8, yaitu jadi modusnya adalah 8 karena 8 paling sering muncul, yaitu sebanyak 4 kali. Dapat dipahami anak-anak? Bagus, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Selanjutnya yang kedua, kita menentukan modus dari sebuah tabel. Nah, diketahui tabel pembelian bahan pokok dalam sebulan seperti berikut. Nah, jenis barang bahan pokoknya ada beras, minyak goreng, gula, tepung, dan seterusnya. Nah, dalam 1 bulan beras itu banyak pembeliannya 8 kali, minyak goreng itu 5 kali, gula itu dibeli sebanyak 10 kali, dan seterusnya. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah modus dari data tersebut? Mana nih data yang paling sering muncul? Atau bahan pokok apa yang paling sering dibeli atau paling banyak dibeli dari bulan ini? Ya, gula ya yang paling banyak dibeli. Iya, gula dibeli sebanyak 10 kali, yaitu frekuensinya paling besar, sehingga modus dari data tersebut adalah gula. Betul sekali anak-anak. Seperti itu ya, jadi untuk tabel kita cukup lihat banyak frekuensinya, mana yang paling besar. Itulah modusnya. Mudah kan anak-anak? Kemudian yang ketiga adalah kita dapat menentukan modus dari diagram batang. Nah, diketahui diagram batang seperti berikut ya anak-anak. Nah, diagram ini menunjukkan data pelajaran yang disukai. Ada matematika, IPA, dan seterusnya ya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Yang suka matematika itu ada berapa siswa? Ada 8 ya. Jadi untuk menentukan modus kita harus mencari dulu frekuensinya. Matematika itu ada 8. Kemudian IPA ya. IPA ada berapa IPA ini? Di antara 10 dan 12, yaitu 11 ya. Kita tarik garis ke sini 11. Kemudian IPS ada berapa? Betul, IPS ada 6 orang ya, sejajar dengan garis ini. Kemudian Indonesia ada Indonesia ada 7 orang di antara 6 dan 8. Maka data mana yang paling banyak frekuensinya? IPA ya, yaitu 11 siswa. Maka data yang paling sering muncul atau modus dari data tersebut adalah IPA, atau pelajaran yang paling banyak disukai adalah IPA. Nah, mudah-mudahan dipahami ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan modus dari diagram garis. Nah, diagram garis berikut adalah data olahraga yang disukai. Nah, ada voli, sepeda, bulu tangkis, sepak bola, dan renang. Nah, yang suka voli ada 4 siswa ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengetahui modusnya yang mana kira-kira anak-anak? Modusnya yang paling banyak atau data yang paling banyak muncul atau frekuensinya paling besar? Coba kita lihat ya. Untuk menentukan modus kita peroleh yang voli ada 4 orang. Yang suka sepeda ada, tarik garis, 8 orang. Yang suka bulu tangkis ada 10 orang. Sepak bola ada 14 ya. Nah, kemudian renang ada 12. Nah, maka modus dari data tersebut adalah
sepak bola. Betul, karena dia frekuensinya paling besar yaitu 14. Bisa dilihat ya, sepak bola itu paling tinggi dari diagram garis berikut. Jadi, modus dari data tersebut adalah sepak bola ya, atau olahraga yang paling disukai di sini adalah sepak bola. Nah, selanjutnya adalah menentukan modus dari diagram gambar atau piktogram ya. Jadi diagram gambar itu seperti berikut. Jadi dilambangkan dengan gambar-gambar. Nah, di sini adalah data maaf, ini di sini tuh adalah jenis buah ya, jenis buah yang paling banyak dibeli dalam 1 bulan. Nah, keterangannya adalah bahwa gambar yang besar mewakili 10 orang dan gambar yang kecil mewakili 5 orang. Nah, untuk apel pembelinya dalam sebulan berapa ya? Kita harus cari tahu dulu untuk menentukan modusnya ya. Berapakah modusnya? Nah, untuk apel itu ada berapa orang? 1, 2, 3. 3 kali 10, 30 ditambah yang paling kecil ini mewakili 5. Berarti 30 tambah 5. Apel ada 35 orang yang membeli apel. Kemudian yang membeli ceri ada 1, 2, 3. Ada 50 tambah 5, 55 orang. Kemudian yang membeli semangka ada 1, 2, 3, 4 dikali 10, 40 ditambah 5. Ada 45. Yang suka mangga ada berapa yang suka mangga? Ada berapa? Iya, ada 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali 10, 60. Yang suka jeruk adalah 40. Maka modus dari data tersebut adalah ya, berapa? Yang paling banyak muncul? Yang paling banyak muncul adalah mangga. Betul, frekuensinya paling besar yaitu 60 orang. Maka modus dari data tersebut adalah mangga, anak-anak. Betul. Nah, anak-anak sudah paham ya mengenai modus. Selanjutnya, mari kita mencoba mengerjakan latihan soal. Nah, tabel berikut menunjukkan nilai matematika dari 40 siswa suatu kelas. Nah, ditanyakan berapakah modus dari tabel di atas? Ya, modusnya adalah 60 karena frekuensi yang paling besarnya adalah nilai 60. Good job. Selanjutnya, dari data berikut adalah diagram garis dari data pelajaran yang paling disukai siswa kelas 6. Nah, pertanyaannya, mata pelajaran yang paling disukai adalah ya, IPA. Betul ya, anak-anak? Ya, IPA ya, karena frekuensinya 12, paling tinggi. Kemudian, nah, berikut adalah hasil ulangan biologi lagi ya di suatu kelas. Seperti berikut angka-angkanya. Nah, modus dari nilai ulangan biologi tersebut adalah, coba anak-anak perhatikan, mana yang paling sering muncul nilainya. Yang mana? Ya, ada 4 ya. Betul, modus dari nilai ulangan tersebut adalah 4. Karena 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali muncul ya. Ya, anak-anak sudah hebat, sudah bisa mengerjakan latihan soal. Nah, sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.